Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus berfungsi tentang firman Tuhan. Terlebih dahulu, sekali lagi saya mengucapkan salam sahabat kepada seluruh jemaat-jemaat, rekan sekerja, pendeta, diakonis, juga pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena ya dalam masa satu hari ini, pada hari ini kita menjalankan KKR ataupun kebaktian kebangunan rohani, khususnya di Gereja Bawang dan juga Samsun Tuaran. Tidak lupa juga kepada ya jemaat-jemaat yang sedang mengikuti talian Google Meet ini, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dan mendapat damai sejahtera. Baik, pada pagi ini kita akan mengambil firman Tuhan dalam kitab Efesus. Mari kita melihat dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-5 ayat 16. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-5 ayat 16. Saya akan membacakan Alkitab ini. Sesiapa yang ada Alkitab boleh membukanya, dan sesiapa yang mempunyai Android boleh membaca di dalam Android. Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, khususnya jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mengambil firman Tuhan untuk santapan bagi jiwa rohani kita di dalam memperolehi berkat-berkat rohani di dalam Tuhan. Di dalam satu ayat yang kita telah bacakan tadi, di mana mengatakan pergunakan waktu yang ada. Paulus sangat menitik beratkan tentang kehidupan jemaat-jemaat Efesus pada zaman dahulu. Di mana dalam surat-suratnya ya pada jemaat-jemaat kita akan dapat melihat di mana jemaat-jemaat di Efesus itu harus meninggalkan manusia mereka yang lama dan menjadi kepada manusia yang baru. Kita boleh membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 14, ayat 15 hingga ayat 18, di mana mencatatkan ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Di dalam ayat 15 pula, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian di dalam ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Maka di dalam ayat 16 tadi, itulah yang harus kita lakukan, yaitu mempergunakan waktu yang ada, karena waktu yang ada pada kita itu tidak selalunya ada pada diri kita sendiri. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ya. Mari kita melihat Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ini merupakan ayat-ayat yang sangat populer. Kita sangat menghafalkannya. Namun ayat ini juga mengingatkan kita, hari demi hari kita mesti ingat ayat ini. Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa juga memohon kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan bahwa dia boleh mempergunakan waktu yang ada dalam kehidupannya. Di dalam doanya dia memohon kepada Tuhan supaya memberikan dia hati yang bijaksana. Sebenarnya hati kita ini adalah dikuasai oleh Tuhan. Apabila Tuhan berkuasa di dalam hati kita, maka Tuhan memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Kita dapat membezakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang kita lakukan. Semuanya itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan oleh kita. Kepada kita. Oleh itu kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana.
Baik, Musa berkata menghitung hari-hari sendiri. Di dalam 1 tahun, ya, Tuhan memberikan kita 365 hari. Itulah kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau seseorang itu mencapai 10 tahun umur, ya, kalau dikali, ya, dengan hari dia mendapat 350 hari. 3.650 hari. Kalau seseorang itu sudah mencapai 50 tahun, dia telah mempergunakan harinya 18.250 hari. Umur, siapa yang ada umur 50 tahun. Ataupun, ya, dalam Alkitab ada mencatatkan manusia itu paling kuat 70 hingga 80 umur tahun. Ya. Kalau sudah kita mencapai 80 tahun, Tuhan telah memberi waktu hidup kita itu sepanjang 29.000 hari, 200 hari. Itulah kehidupan yang Tuhan berikan kita setiap hari. Baik, semakin meningkatnya umur kita, semakin suntuk hari kita. Hari demi hari, di mana usia kita ini semakin pendek. Dan pada akhirnya manusia pasti 100% kematian di dunia ini berlaku. Walaupun di dalam Alkitab ada 2 tokoh yang sangat agung terhindar dari kematian. Mereka tidak melalui kematian, yaitu Henokh dan Nabi Elia. Mereka itu tidak mengalami kematian. Tetapi di zaman sekarang tidak ada lagi seperti Henokh dan Elia yang diangkat oleh Tuhan secara hidup-hidup. Karena mereka itu adalah bergaul hidup dengan Allah. Sekarang, ya, angka kematian karena COVID-19 di seluruh dunia hampir sudah mencapai 4 juta kematian, yaitu 382 kematian karena COVID ini. Jumlah yang dijangkiti sudah pun mencapai 177 juta. Itu dalam masa agaan, yaitu 3 tahun. 3 tahun sudah berlalu, pandemik ini berlaku, sudah sampai mencecah dekat-dekat 4 juta kematian itu. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10, jelas di dalam kehidupan manusia ini apa yang bangganya, apa yang kita dapat banggakan. Apa yang boleh dibanggakan? Yaitu kebanggaannya adalah penderitaan. Ya. Mari kita melihat Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 mencatatkan di sini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tidak ada apa-apa yang kita dapat banggakan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam pandangan Tuhan, orang miskin, orang kaya, bahkan raja sekalipun, akhirnya mereka pasti menuju satu tempat ini ke pusara. Jadi kematian itu adalah adil bagi setiap manusia. Keadilan Tuhan tidak memandang bulu siapa kita. Dan semua manusia dibahagikan mendapat apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, apa yang mereka selalu dapat adalah kebanggaan, adalah penderitaan, kesukaran, dan kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat-sangat cepat berlalu, sangat cepat berlalu. Ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada manusia bahwa manusia harus mencari Tuhan sebagai pengharapan. Dan kita tahu bahwa satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia.
dan itu adalah kebanggaan kita pada hari ini, dan itu merupakan satu-satunya harta yang kita simpan dan harta kita miliki, karena Yesus adalah pengharapan dan juga juru selamat. Baik, mengapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena apabila kita dapat mempergunakan waktu yang ada, kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita sayang terhadap diri kita sendiri. Siapa yang tidak sayang akan diri sendiri? Semua orang sayang kepada diri dia sendiri. Termasuk ya kita semua sayang. Bagaimana merawat diri sendiri? Mungkin apabila kita sakit, kita akan pergi ke hospital. Ya, sekarang ini semua orang berpusu-pusu untuk mendapatkan vaksin. Berebut-rebut. Sehingga ada yang menunggu lama karena berbaris terlalu panjang. Karena mereka mengasihi diri sendiri untuk yang mungkin mengurangkan risiko jangkitan daripada COVID-19 itu. Dan pada hari ini juga, mengapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena kita mengasihi diri sendiri. Jangan kita terlambat. Ya, jangan kita terlambat. Mungkin kalau terlambat mengikuti talian online mungkin tidak apa. Tetapi kalau kita terlambat untuk bertobat kepada Tuhan, ya, mungkin besok kita akan dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita telah bersedia di hadapan Tuhan? Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Kalau kita menjadi orang yang terlambat, maka sia-sialah kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Alkitab orang yang terlambat di dalam hal-hal dari segi rohaninya. Mari kita melihat dalam kitab Lukas pasal yang ke-16. Kita melihat Lukas pasal yang ke-16 ayat 19. Ayat 19, saya akan membacakannya hingga ayat yang ke-25. Lukas pasal 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara-saudari yang kukasihi di dalam Tuhan, janganlah kita terlambat di dalam hal-hal menyempurnakan rohani kita. Kenapa orang kaya dalam kitab Lukas ini ya akhirnya tidak dapat diselamatkan? Karena di dalam ayat ini tidak dituliskan orang kaya ini berkebajikan ataupun berbelas kasihan terhadap orang lain, ataupun tidak mencari Allah untuk melayani Tuhan. Lazarus mati karena tidak tertolong. Orang kaya ini berkemampuan tetapi tidak menolong orang yang berada di dalam kesusahan. Harta tidak menjaminkan keselamatan. Janganlah karena kesibukan kita hilang kesempatan di dalam hal berkat rohani. Tidak melakukan apa-apa kebaikan terhadap Tuhan dan juga orang lain. Jadi ini merupakan kesempatan yang disia-siakan oleh orang kaya ini.
Baik, yang pertama, mengapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena waktu yang ada merupakan nyawa kita sendiri. Orang yang sudah meninggal sudah hilang kesempatan. Nyawa tidak dapat dikembalikan walaupun ada orang yang menawarkan uang ringgit, emas, permata untuk membeli kehidupan itu. Ada seorang panglima di Jerman bernama Krupp. Apabila dia membaca surat kabar, dia pasti akan memadamkan dulu perkataan mati. Satu hari dia masuk di hospital. Dokter mengatakan bahwa penyakitnya itu tidak dapat disembuhkan. Kemudian panglima ini dia menawarkan 1 juta Deutschmark, 1 juta. Tetapi dokter mengatakan, ambillah uangmu itu, aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Nah, saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, kehidupan kita ini, nyawa kita ini adalah merupakan pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan. Sudah pastinya nyawa adalah hadiah, anugerah, pemberian. Nilai kehidupan kita melebihi segala yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius, Paulus ada memberi nasihat kepada kepada muridnya Timotius. Mari kita melihat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat kelima hingga ayat yang ke-8. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, di dalam Timotius ini, dia mengatakan, tunaikanlah tugasmu. Kita semua mempunyai tugas masing-masing. Semua kita ada tugas. Asal saja kita lahir sebagai manusia, Tuhan telah memberikan kita tanggung jawab. Sama ada kita mau bekerja, sama ada kita mau melayani Tuhan, dalam segi hal apapun, kita harus menunaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya mereka yang berkeluarga, mereka ada tugas untuk memelihara keluarga. Di dalam pekerjaan, harus melakukan pekerjaan dengan setia. Itu menunaikan tugas. Selain daripada menunaikan tugas, di dalam Tuhan, maka Tuhan juga menyuruh kita supaya melatih tubuh kita di dalam ibadah. Melatih tubuh kita di dalam ibadah. Apabila kita beribadah, mungkin kita rasa kehidupan kita sudah baik, dari segi ekonomi baik-baik, dari segi kemudahan di dalam gereja, ada kemudahan yang sangat selesa. Kiranya itu semua sudah baik, tetapi dari segi ibadah kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Kita tidak cukup sampai di situ saja untuk melayani. Maksudnya tidak berhenti pada satu tahap pekerjaan dan pelayanan kita sampai di satu tahap. Tetapi kita melayani Tuhan harus mencapai kepada garis yang akhir. Baik, mari kita melihat yang kedua. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Karena waktu
waktu ini adalah satu peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melihat di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-9. Mari kita melihat Pengkhotbah pasal yang ke-9. Ayat 11 hingga ayat 12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 hingga ayat 12. Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan. Perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Pengkhotbah mengatakan semua peluang itu berada di dalam waktu kita. Ada di dalam waktu saya dan ada di dalam waktu saudara. Yang terpantas bukanlah yang pertama. Karena sewaktu mungkin di usia muda selalu menjadi juara. Tetapi ketika di usia senja, di usia tua, tidak berdaya berjalan. Kalau kita mau menangkap seseorang, seharusnya kita berada di hadapan. Kalau kita berada di belakang, kita tidak akan dapat menangkap orang yang kita mau tangkap. Oleh itu, kita harus mengambil peluang untuk Tuhan di dalam hal-hal melayani. Mari kita mengambil beberapa contoh di dalam Alkitab. Mereka yang tepat dapat mengambil peluang untuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mari kita melihat di dalam kitab Lukas. Dalam kitab Lukas, pasal yang ke-10. Kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-39 hingga ayat 42. Lukas pasal yang ke-10, ayat 39 hingga ayat 42. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam beberapa ayat ini kita dapat mempelajari sangat penting, yaitu mengambil peluang di dalam Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang ke rumah Marta Maria, merekalah yang melayani Tuhan Yesus. Murid-muridnya dan juga orang-orang datang ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Maria ini, apabila Tuhan Yesus datang menyampaikan firman Tuhan, dia akan duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan diam. Dia akan dengar perkataan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa dia mempersembahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Sewaktu kita mau mendengar firman Tuhan, apakah kita benar-benar menerima firman Tuhan? Apakah kita benar-benar memperhatikan perkataan Tuhan Yesus? Dengar firman Tuhan Yesus adalah satu bahagian yang dipuji oleh Tuhan Yesus ataupun bahagian yang terbaik. Sangat-sangat terbaik. Yesus menyampaikan firman
ataupun ya yang mendengarkan firman ataupun yang menyampaikan firman, juga mereka itu sama-sama harus melakukan firman supaya mendapat berkat-berkat terbaik dari Tuhan. Maksudnya, saya yang menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan, yang sedang membuka hati untuk Tuhan Yesus, pastinya ini adalah perkara yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Sama-sama kita melakukan firman Tuhan. Baik, contoh yang kedua, yaitu memegang kesempatan yang terbaik sewaktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mari kita melihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yohanes pasal 12, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Marta mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, di sini juga kita dapat melihat di mana keluarga ini selalu melayani Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan semua orang-orang yang datang ke rumah Marta, Maria, Lazarus ini. Dan di dalam kitab Yohanes ini kita dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Maria ini. Sebelumnya kita hanya melihat Marta ini duduk dengar firman Tuhan. Nampaknya ada peningkatan iman Maria dan juga Marta ini. Di mana bagi si Marta ini dia tidak terlambat untuk menyediakan hidangan. Dan apa yang dilakukan oleh Marta pula, ya, dia menunjukkan satu perbuatan. Apa yang dia lakukan, di mana Maria ini mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Apa dia buat? Dia pergi dekat Yesus dan meminyaki kaki Tuhan Yesus, menyekah dengan rambutnya. Menyekah dengan rambutnya. Ambil minyak yang mahal harganya, kemudian dia guna rambut untuk menyekah kaki Tuhan Yesus setelah minyak itu dituang di kaki Tuhan Yesus. Rambut itu merupakan kemuliaan seorang saudari ataupun wanita. Dan kita dapat melihat, ya, di mana Maria ini lebih mengutamakan kasih kepada Tuhan. Dia lebih sangat mengutamakan kasihnya terhadap Tuhan. Pada hari ini, apakah kita mengasihi Tuhan dengan lebih dalam? Selain daripada kita mendengar firman Tuhan, apakah kita penampilan kita melalui perbuatan-perbuatan yang mengasihi Allah seperti yang dilakukan oleh Maria ini? Dia seorang yang sangat rendah hati, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita pada hari ini juga seharusnya kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dari segi apa? Dari segi harta kita. Memuliakan dari segi perbuatan-perbuatan kita. Memuliakan, ya, banyak perkara-perkara yang boleh memuliakan Tuhan di hadapan kita. Karena, ya, kita memuliakan Tuhan, kesempatan yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, tidak selalu ada. Karena seperti, yaitu Maria ini, dia mempunyai pandangan yang begitu jauh. Hari ini juga kita mesti mempunyai pandangan yang begitu jauh. Jangan tertarik kepada harta di dunia ini, tetapi kita beralih kepada harta yang di surga. Itu mempunyai pandangan yang sangat jauh.
Setelah Tuhan Yesus bangkit, banyak perempuan-perempuan lain pergi ke kubur dengan membawa minyak, rempah-rempah. Namun apabila mereka sampai di kubur, didapati kubur Tuhan Yesus telah kosong. Maksudnya apabila kubur Tuhan Yesus telah kosong, hilang kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi kesempatan melayani Tuhan Yesus itu sudah terlambat. Janganlah kita menjadi orang-orang yang terlambat di dalam melayani Tuhan. Sejak akhir-akhir 3 tahun ini, kebelakangan ini, karena pandemi COVID-19, kita mempunyai rancangan yang banyak di dalam gereja kita maupun ibu gereja mempunyai rancangan-rancangan yang banyak seperti pembinaan gereja, lawatan, aktiviti-aktiviti, bahkan untuk beribadah di dalam gereja pada hari ini pun adalah sangat sukar. Ini dapat kita lihat bahwa kesempatan untuk melayani di dalam gereja semakin sukar. Dulu sebelum adanya pandemi, kita boleh mengadakan KKR bersua muka di dalam aula gereja. Kita boleh mengadakan rumah ke rumah, lawatan rumah ke rumah. Kita boleh mengadakan aktiviti-aktiviti Bible Camp, lawatan sambil belajar Alkitab, ya, sambil melancong. Sekarang kita tidak dapat melakukan itu karena kekangan pandemik, karena kesempatan yang ada kita ini semakin sukar. Namun demikian Tuhan memberikan kita sedikit waktu di mana ya walaupun mungkin ada kekangan di dalam ibadah di dalam gereja, namun pada hari ini kita ada ya kebaktian secara talian. Kita boleh buat ini supaya kita boleh mendengar firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang benar, kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan di dalam hal memberi persembahan juga, itu adalah merupakan pelayanan yang boleh kita lakukan. Dengan perbuatan, iman kita dapat dilihat seperti apa yang dilakukan oleh Maria ini. Bukan hanya setakat beriman, tetapi disertai dengan perbuatan itu. Baik, seterusnya. Mengapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Karena hidup kita ini merupakan satu peristiwa yang pasti dibawa kembali pada waktu penghakiman, akan dibuka kembali pada waktu penghakiman. Maksudnya segala perbuatan-perbuatan akan diperlihatkan kembali, akan dibuka oleh Tuhan sendiri. Maka di dalam kehidupan kita, haruslah kita mempergunakan kesempatan ini dengan melakukan hal-hal yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama manusia. Perkara apa yang baik yang kita boleh lakukan. Karena satu hari nanti, apa yang kita lakukan itu, ya pasti Tuhan akan hakimi, akan buka kembali setiap perbuatan-perbuatan kita. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Ini adalah ya di mana Tuhan memperhitungkan segala perbuatan-perbuatan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Inilah betapa ngerinya kalau kita jatuh di dalam tangan Tuhan. Bahwa satu hari nanti kehidupan kita ini pasti Tuhan akan menghakiminya, mengadilinya. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja, Dia akan menjalankan penghakiman terhadap seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi. Orang yang meninggal pastinya akan dibangkitkan semula. Di mana dibuka semua kitab. Dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Maksudnya terutama umat Tuhan juga akan dihakimi, seluruh manusia di bumi ini juga akan dihakimi. Apa itu kitab kehidupan? Mari kita melihat di dalam Maliaki, pasal yang ketiga. Kita melihat dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, beginilah bicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, setelah kita dibaptis dalam gereja Yesus benar, maka kita telah tersenarai di dalam, nama kita itu telah tersenarai di dalam kitab kehidupan ditulis dalam kerajaan surga. Maka di dalam kita dapat melihat dalam kitab Maliaki ini juga Tuhan ada catatan kitab tersendiri bagi orang-orang yang benar. Di sini mencatatkan orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan. Maksudnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang dibaptis, benar-benar orang yang percaya, Tuhan senantiasa memperhatikan orang tersebut. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah anak-anak Allah. Sudah tentunya Tuhan akan memperhatikan kita. Setiap doa kita, doa orang benar itu pasti didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar doa orang benar. Baik. Mari kita melihat lagi di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Kita melihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 hingga ayat 14. Ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di dalam ayat ini mencatatkan bahwa setiap perbuatan kita sama ada yang baik dan yang jahat, yang tersembunyi. Semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan. Ada orang yang berpandangan begini, mungkin Tuhan tidak akan dapat melihat ketika aku bersarang di antara bintang-bintang. Ada orang berpandangan, mungkin kalau aku pindah ke tempat lain, di negara lain, Tuhan tidak akan dapat melihat aku. Tetapi jelas dalam ayat ini mengatakan, entah itu baik, entah itu jahat, maupun yang tersembunyi, dimanapun kita berada, Tuhan pasti melihat. Karena Tuhan itu adalah yang menciptakan alam semesta ini, semua terbuka di hadapan Tuhan. Baik, mari kita melihat ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Di dalam ayat ini, kita bekerja di dalam dunia ini, kita akan mendapat bahagian di dalam dunia ini.
Tetapi kalau kita bekerja untuk Tuhan di dalam hal-hal melayani penyempurnaan rohani, semua pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Hari ini kita sedang yaitu mendengar ya firman Tuhan melalui talian. Dan ramai yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa di dalam persekutuan kita, walaupun mungkin kita tidak bersuah muka bertemu di dalam gereja, namun kita bersuah muka di dalam atas talian untuk mendengar firman Tuhan. Maka ini merupakan satu persekutuan dan jeripayah kita ini mungkin kita memperbelanjakan keuangan kita, tetapi semuanya itu adalah ziarah, sanggup mengorbankan apa saja demi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sila berdoa di dalam hati. Amin.